Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Di samping gua udah ada ini Hyundai Stargazer, tapi ini trim yang paling terjangkau nih. Ini adalah yang trim aktif, di mana pada kesempatan kali ini Hyundai Indonesia telah meluncurkan varian yang sudah mengalami enhancement, di mana ada perubahan sedikit yang membuatnya semakin worth to buy lagi nih. So, apa aja yang kalian dapatkan kalau beli varian Stargazer yang paling terjangkau ini? Nonton videonya sampai selesai. Yang pertama-tama dari segi eksteriornya dulu, bagian depannya nih. Kalau di bagian depan bisa kita lihat sebenarnya ini masih belum mendapatkan perubahan ataupun penambahan nih. Dia masih sama di bagian atasnya sini. Yang biasanya kalau di varian paling atas atau yang prime-nya itu dia menggunakan LED DRL, kalau di tipe aktif ini dia menggunakan chrome. Jadi kayak mata sipit juga, secara desain masih sama. Terus bedanya juga, ini kalau yang aktif dia warna grill di sini sewarna body. Jadi kalau warna hitam ikut warna hitam, kalau warna putih dia jadi warna putih juga. Nah, terus yang ngebedain juga ya ada aksen-aksen silvernya juga nih kalau di varian yang prime. Jadi kalau yang ini secara looks, secara overall sebenarnya desainnya masih sama yang sebelah situ yang varian prime, yang paling tinggi bahkan. Jadi secara overall kita masih mendapatkan looks yang sama. Ya, yang ngebedain juga paling dari lampunya nih Sobat Setir. Lampunya dia nggak pakai teknologi LED, dia masih bohlam biasa. Ya, tapi kalau ini bisa lah kita upgrade sendiri jadi pakai LED, masih memungkinkan gitu. Nah, kalau kita geser ke bagian samping baru ada perubahan. Yuk kita intip. Kalau kita bergeser ke bagian samping, nah bisa kita lihat juga ini sebenarnya looksnya juga masih sama nih, sama varian yang di atas ya. Yang membedakan mungkin itu ada di bagian sini handle pintu, dia itu sewarna body, jadi ini hitam, ini ikut hitam juga. Kalau varian yang lebih tinggi atau yang prime dia ininya warna chrome, serta kalau prime dia udah ada keyless jadi ada tombol di sini. Nah, secara overall dia panjangnya juga masih sama, dia masih di 4460 mm, lebarnya di 1780 mm, serta tingginya juga masih sama di 1695 mm, serta wheelbase-nya masih sama di 2780 mm, Sobat Setir. Jadi memang bukan dimensinya yang berubah nih Sobat Setir, yang berubah ada di bagian bawah sini nih. Nah, jadi dia pakai velg baru, ini sebenarnya velgnya sama kayak trim di atasnya yang trend, dimana dia pakai velg alloy 16 inch. Kalau dulu dia pakai velg yang 15 inch velg kaleng. Nah, dengan penampilannya yang sekarang jadi lebih proper, jadi lebih ganteng ya, nggak kayak trim paling bawah lagi, menunjang banget nih. Jadi kayak naik kelas gitu. Dia pakai ban ukuran 205/55 ring 16 nih Sobat Setir. Menarik banget perubahannya dan iya, seperti yang gue bilang tadi, jadi berasa naik kelas. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Bagian belakangnya nih Sobat Setir, kalau kita lihat secara overall kembali lagi desainnya apa yang kita dapatkan itu masih sama nih. Dan bahkan di sini lampunya tuh masih sama. Dia di sini masih halogen, di sininya udah LED yang bentuk huruf H Hyundai gitu. Nah, yang ngebedain juga di sini sesuai sama trim, ini kan aktif yang paling terjangkau, terus di atasnya ada trend, lalu yang paling mahal ada yang prime gitu Sobat Setir. Dan kalau kita lihat juga yang ngebedain tuh di kacanya yang ini jauh lebih clean karena nggak ada rear wiper nih Sobat Setir gitu. Nah, sekalian aja kita buka. Wah, tuas bagasinya juga udah elektris nih. Menarik. Lanjut. Nah, ini kapasitas bagasinya masih sama. Dia kapasitas bagasinya lumayan nih. Jadi kalau di rata lantai kayak gini, baris ketiganya dilipat, itu bisa menghasilkan 585 liter. Sedangkan kalau kita tegakin, tertarik di sini, jadi mau pakai row ketiga gitu ya, itu bisa menghasilkan 200 liter nih Sobat Setir, di mana ya cukup lumayan, kepake banget buat kebutuhan masyarakat Indonesia nih Sobat Setir, keluarga di Indonesia. Dimana kan emang LMPV tuh kepake banget ya buat mobilitas. Ih, menarik. Sekarang kita intip aja dulu bagian mesinnya, baru ke bagian interior. Let's go. Oke, sekarang kita intip dulu bagian dapur pacunya, di mana secara looksnya ini juga sama persis kayak yang varian di atasnya ataupun prime sekalipun yang ada di sebelah sana, di mana dia udah dicat warna body bagian dalamnya, serta juga udah dapat peredam nih Sobat Setir. Lanjut lagi, dia mesinnya ini sama, dia pakai 1500 cc NA Smart Stream. Nah, dia ini sebenarnya sama juga kayak yang dipakai di Hyundai Creta. Dia 4 silinder, dia menghasilkan tenaga di 115 PS dan torsinya di 143,8 Nm. Nah, ini mesinnya udah terbukti ya, bandel, dia irit tapi juga tetap bertenaga nih Sobat Setir.
dia penggerak roda depan FWD, dan dia ada transmisinya yang manual 6 speed ataupun yang otomatis pakai IVT sobat setir. Sekarang kita intip bagian dalam karena di dalam ada yang berubah. Let's go. Yap, sekarang udah di dalam si Hyundai Stargazer Active yang sudah dapat improvement. Nah, improvementnya ada di atas sini sobat setir. Dimana ini kepake banget karena LMPV itu dipakai untuk kebutuhan rame-rame ya. Pasti bawa keluarga full sampai row ketiga bahkan. Nah, kalau dulu dia cuma berupa blower atau yang menghantarkan dinginnya AC dari depan disedot terus diantarin ke sini ke bagian belakang. Kalau ini beneran dia bisa membuat dingin sendiri. Jadi AC beneran nih sobat setir. Gitu. Wah, menarik banget nih. Jadi nyampe paling belakang pun tetap adem gitu. Nah, kalau joknya sendiri ini konfigurasinya emang kalau yang aktif cuma dapat yang versi full ya. Kalau yang prime itu dapat yang versi captain seat atau pilihan yang captain seat. Nah, kalau dia bahannya pakai woven cloth. Nah, kalau yang si prime dia udah kulit sobat setir. Tapi ini unik ya. Secara desain ini menarik banget, jadi kayak fabriknya mobil-mobil klasik tahun 1990-an. Keren sih. Secara overall dia juga bisa maju mundur, dimana ini bisa menghasilkan akomodasi yang menarik banget. Bahkan untuk ini masih bisa 15 jari untuk legroomnya, headroomnya wah, sumpah. Wah, ini masih bisa 20 jari lebih. Jauh banget. Terus dapat headrestnya juga dia adjustable 2 buah. Jadi emang proper banget nih. Cup holder, tempat penyimpanan banyak banget di sini. Dan yang ngebedain juga mungkin ya, kalau di sini dia nggak dapat meja, kalau yang di prime dia dapat meja ya sobat setir. Tapi secara fungsional atau secara kebutuhan ini udah memenuhi kebutuhan banget. Buat mobilitas itu udah kepake banget dong. Secara ruangnya tuh lega banget. Nah, sekarang kita intip bagian depan dia dapat apa aja. Let's go. Nah, di bagian depan kuncinya aja udah beda. Kalau yang ini kuncinya dia belum keyless, jadi flip ada anak kuncinya dan masih perlu colok-colok nih sobat setir. Gitu. Oke, yang ngebedain juga di mana dia tuh panel AC-nya. Kalau yang tipe aktif ini dia masih putar-putar ya, kena putar kayak gini. Sedangkan kalau yang prime dia udah digital, tapi hebatnya dia udah dapat suhu juga dan dapat pengaturan arah sembur yang lengkap sampai ke kaki dan sampai ke defogger depan. Gitu sobat setir. Jadi lengkap banget nih untuk pengaturan AC-nya juga. Meskipun ini trim paling bawah, dan lihat ini premium banget, nggak kayak knob putarnya kompor. Ini jauh lebih premium. Ada lampunya juga bahkan ya di bagian dalam-dalamnya sini. Jadi buat malam hari juga tetap kelihatan. Nah, secara overall desain dashboardnya bahkan ini sama persis kayak yang tipe prime. Jadi dia masih sama ya untuk bezel-bezelnya yang di sini, panel-panel AC-nya ini masih sama, dan kompartemennya masih sama juga. Di sini ada laci kecilnya, di sini masih ada juga, di sini juga masih ada. Jadi untuk kompartemen dia masih banyak banget, masih memenuhi banget nih buat kebutuhan. Bahkan di atas ini ada yang gede juga nih. Jadi emang untuk kepraktisan mobil ini masih juara banget, bahkan sampai yang tipe paling bawahnya sekalipun. Gitu sobat setir. Tuas transmisi juga masih sama nih. Dapat yang IVT ya, ini yang varian matic-nya. Nah, bagian sini cup holder, ruang-ruangnya cuma ngebedain di sini nggak ada buat ini ya, box di sininya nggak dapat untuk laci gitu sobat setir. Nah, yang ngebedain juga ini cuma bisa naik turun nih, nggak bisa teleskopik, nggak bisa maju mundur. Sedangkan kalau yang prime dia udah bisa tilt dan teleskopik gitu sobat setir. Tapi desain, kembali lagi nih, desain si steeringnya sama, dia masih elegan dengan di sini aksen-aksen silvernya. Dapat ini juga untuk audio steering switch di sini buat pengaturan MID. Cuma bedanya karena ini belum dapat Hyundai Smart Sense, jadi dia di sininya lebih kosong ya gitu. Lanjut untuk si tuas wipernya pun bahkan sama nih, dia bahkan masih dapat intermittent waktunya. Jadi nyala. Jadi meskipun dia trim terendah, tapi masih dapat juga untuk pengaturan yang lengkap untuk wipernya. Lanjut lagi, spionnya yang dibedain adalah yang ini manual ya untuk pelipatannya, sedangkan yang di prime dia udah ngelipat otomatis, bisa elektris gitu sobat setir. Nah, untungnya lagi kalau beli yang tipe aktif ini, dia masih dapat ini nih,
head unit yang sama persis nih, bahkan sama yang Prime. Dia ini head unitnya 8 inci dan lengkap bisa connect ke HP kita, ada Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Mantep gak tuh Sobat Setir? Juara banget nih emang. Wah, secara overall sih ya masih cukup mewah ya untuk trim yang paling rendah atau yang paling terjangkaunya dari si Hyundai Stargazer ini. Mantap juga. Asik. Oh ya, ngebedain ini satu lagi, dia bagian tengahnya nih si speedometer atau cluster instrumen dia masih ada yang jarum. Kalau yang Prime dia udah full digital gitu Sobat Setir. Oke, mantap, kita lanjut lagi ke depan. Oke Sobat Setir, berarti sekian dulu untuk first impression kita terhadap Hyundai Stargazer Active Enhancement ini, dimana dia sekarang sudah naik kelas nih kelihatannya daripada versi sebelumnya yang masih pakai velg kaleng. Oke Sobat Setir, hal yang paling gue suka dari Hyundai Stargazer Active ini atau yang varian paling terjangkau ini adalah tentunya secara looks dia masih sama, secara dia fungsi juga masih sama, bahkan sama varian yang paling mahal sekalipun. Dan yang terutama adalah dashboardnya serta juga fungsionalnya ya. Dia kompartemennya masih banyak, masih kepake banget, serta head unitnya yang bisa support Android Auto dan Apple CarPlay itu kepake banget tentunya. Namun memang yang membedakan targetnya nih mungkin ya, untuk marketnya ini lebih cocok buat kalian yang punya usaha. Jadi ini buat mobil operasional gitu, kepake banget, bahkan juga kalau buat bawa rame-rame ataupun travel ya, karena udah dapat double blower jadi mumpuni banget nih, jadi adem sampai semua kabin gitu Sobat Setir. Oke, untuk warnanya sendiri dia ada yang hitam kayak gini, ada yang warna putih, ada yang warna silver, ada yang warna abu-abu, serta ada yang warna merah nih Sobat Setir gitu. Dan untuk harganya yang mengejutkan, dia tidak mengalami penambahan harga meskipun dia mendapatkan fitur-fitur yang menambah seperti velgnya jadi 16 inci alloy serta dapat AC double blower, tapi harganya masih sama kayak yang masih pakai velg kaleng dan belum dapat AC double blower. Dia itu yang trim yang aktif yang manual itu harganya di Rp247.200.000, serta ini yang IVT yang Matic di Rp260 juta. Menarik banget Sobat Setir. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, salam setir kanan.